Pernahkah Anda berkunjung ke Pulau Bali dengan menggunakan jalur darat? Mungkin Anda akan bertanya, mengapa Pulau Jawa dan Pulau Bali tidak dihubungkan saja dengan sebuah jembatan seperti Suramadu? Mengingat banyaknya kendaraan yang lalu lalang di antara kedua pulau tersebut, masyarakat yang menggunakan jalur darat dari Jawa ke Bali atau sebaliknya harus melalui pelabuhan penyeberangan di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan Gilimanuk di Bali. Meski pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah meminta agar jembatan tersebut segera dibangun, Pulau Bali memiliki alasan tersendiri untuk tidak menyetujui rencana tersebut. Beberapa pihak bahkan mengaitkannya dengan mitos dan kepercayaan lokal yang kuat di Bali yang dianggap sebagai alasan utama mengapa jembatan antara Jawa dan Bali tidak boleh dibangun hingga kini. Bagaimana kisah selanjutnya sehingga usulan pembangunan jembatan Jawa-Bali ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Bali akan kita bahas di bawah ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Penolakan terhadap pembangunan jembatan ini tidak hanya berdasarkan mitos, tetapi juga melibatkan pertimbangan budaya dan keagamaan yang mendalam. Masyarakat Bali yang sangat menghargai tradisi dan kepercayaan mereka percaya bahwa pembatasan alami antara kedua pulau tersebut harus tetap dijaga. Menurut kepercayaan Hindu setempat, posisi manusia dan bangunan tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana, tempat suci untuk berdoa dan meletakkan sesaji. Selain itu, adanya kekhawatiran bahwa pembangunan jembatan akan meningkatkan arus pendatang ke Bali, berpotensi menimbulkan lonjakan kepadatan penduduk dan masalah keamanan. Semakin memperkuat penolakan terhadap proyek ini. Meskipun pembangunan jembatan mungkin menawarkan keuntungan ekonomi dan konektivitas bagi masyarakat Bali, menjaga keseimbangan spiritual dan budaya mereka adalah lebih prioritas yang tidak bisa diabaikan. Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Jembrana, secara tegas menolak rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dan Bali. Berdasarkan laporan organisasi tersebut, Bali telah beberapa kali mempertimbangkan proyek jembatan yang akan melintasi Laut Bali. Namun, sesuai dengan kepercayaan Hindu, pembangunan jembatan yang lebih tinggi dari daratan dan lautan ini bertentangan dengan prinsip bahwa posisi manusia dan jembatan tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana. Menjaga kesucian Padmasana berarti memastikan bahwa tidak ada struktur yang melampaui ketinggian tempat tersebut. Mengacu pada mitologi Hindu yang menjadi bagian integral dari sejarah Bali, Dang Hyang Siddhimantra dengan sengaja memisahkan Pulau Bali dari Pulau Jawa. Sejak awal, kedua pulau ini harus dipisahkan oleh lautan sebagai penghalang untuk menyaring pengaruh buruk dari luar Bali. Jika jembatan ini dibangun, kemungkinan besar akan ada peningkatan jumlah pendatang ke Bali yang dapat mempengaruhi kepadatan penduduk dan keamanan pulau. Proyek pembangunan jembatan Selat Bali sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 70-an. Namun berbagai pertimbangan agama dan budaya membuat proyek ini tidak pernah direalisasikan. Gubernur Bali telah menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada jembatan yang menghubungkan Selat Bali. Penolakan ini juga didukung oleh Bupati Jembrana yang menyampaikan bahwa rencana pembangunan tol yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali masih belum sepenuhnya dipahami. Bupati menegaskan bahwa pembangunan jembatan antara Ketapang dan Gilimanuk yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas jalur penyeberangan Banyuwangi-Gilimanuk adalah bagian dari aspirasi masyarakat Bali dan sejumlah tokoh masyarakat. Mereka mengkhawatirkan dampak negatif dari peningkatan arus lalu lintas yang dapat membawa masalah sosial dan keamanan bagi Bali. Lebih jauh, Bupati Bali menyatakan keraguan terhadap dampak ekonomi dari proyek tersebut
dan apakah benar akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jembrana. Menurutnya, kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa proyek ini tidak melukai perasaan masyarakat setempat. Hingga saat ini, Bali merasa tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan meskipun sudah ada angkutan sungai danau dan penyeberangan ASDP yang melayani rute ke Gilimanuk. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa tol Trans Jawa nantinya akan terhubung dengan tol Gilimanuk Tabanan di Bali. Dan proyek jalan tol ini masih dalam tahap studi kelayakan. Selain itu, direncanakan pula pembangunan tol yang melingkari Pulau Bali, dimulai dari tol Gilimanuk Tabanan yang akan terhubung dengan jaringan tol Trans Jawa. Meskipun pihak Kepala Badan Pengatur Jalan Tol memperkirakan bahwa studi kelayakan untuk pembangunan jembatan membutuhkan waktu 8 bulan, namun alasan mitologi juga menjadi faktor penting dalam penolakan rencana tersebut. Gagasan jembatan Selat Bali yang sudah direncanakan sejak tahun 1969 oleh Profesor Sudiatmo bertujuan untuk menghubungkan 3 pulau utama Indonesia, Sumatera, Jawa, dan Bali. Namun, kendati pentingnya jembatan tersebut untuk meningkatkan konektivitas dan ekonomi antara Jawa dan Bali, pertimbangan mitologi serta penolakan dari pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali menunjukkan bahwa aspirasi pembangunan jembatan tersebut tidak mudah terwujud. Selain itu, usulan pembangunan jembatan Selat Bali juga pernah dilontarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi 10 tahun yang lalu, namun tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Meskipun jumlah kendaraan yang akan menyeberangi terus meningkat dan jumlah kapal yang beroperasi semakin padat, pertimbangan atas kebutuhan akan infrastruktur jalan yang lebih baik juga menjadi prioritas. Dengan pemerintah Kabupaten Jembrana menolak rencana tersebut dan lebih mengutamakan peningkatan infrastruktur jalan darat dan pasar Gilimanuk, niat pembangunan jembatan Selat Bali tampak semakin sulit untuk diwujudkan. Dalam pandangan Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Jembrana, pembangunan jembatan Selat Bali menjadi penolakan yang kokoh. Menurut mitologi Dang Hyang Sidimantara, Pulau Bali dan Pulau Jawa sudah ditetapkan untuk tetap berpisah sejak zaman dahulu. Kehendak niskala yang kuat ini telah mengikat kedua pulau tersebut menjadi sebuah filter alami yang menghalangi pengaruh negatif dari luar Bali. Segala sesuatu dari luar Bali menjadi lebih mudah diawasi karena batasan yang ditetapkan oleh mitos ini. Menguatkan keyakinan masyarakat bahwa perubahan status quo tersebut bisa berpotensi mengakibatkan bencana. Di sisi lain, Persatuan Hindu Dharma Indonesia Banyuwangi turut menyerukan pertimbangan yang serupa. Mereka menggarisbawahi aspek keagamaan dan budaya dalam tolakannya terhadap pembangunan jembatan Selat Bali. Kepercayaan bahwa bangunan maupun posisi manusia tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana, tempat suci bagi umat Hindu, menjadi landasan spiritual untuk menentang proyek tersebut. Dalam pandangan filosofis, pembangunan jembatan yang melebihi ketinggian Padmasana dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar kedamaian spiritual dan alamiah yang telah diatur sejak zaman purba. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video menarik lainnya.